Kalian udah tahu nggak sih bagaimana kondisi rakyat Indonesia di bawah pemerintahannya Pak Soeharto yang katanya banyak dibenci oleh masyarakat? Nah, pas banget. Di video ini kita akan menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi kehidupan rakyat Indonesia itu. Disimak ya. Pertama, kondisi politik dalam masa Orde Baru. Merujuk pada kebijakan yang dilakukan oleh Soeharto di masa kepemimpinannya yang sedikit memicu emosi masyarakat. Yang pertama yakni desoekarnosasi. Desoekarnosasi adalah istilah yang mengartikan pada upaya untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh Soekarno dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, peristiwa Malari. Peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa Malari merupakan peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan investasi dan korporasi pemerintah Orde Baru. Lamanya pimpinan pemerintahan di bawah Soeharto selama 30 tahun atau 1966 sampai 1998 dan telah terpilih 6 kali dalam pemilu. Soeharto juga melakukan beberapa kebijakan yang melibatkan terjadinya perubahan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Antara lain yang pertama yakni politik dalam negeri. Pelaksanaan pemilu 1971. Soeharto melaksanakan pemilu pertamanya, namun di tahun tersebut dan tahun seterusnya selalu memiliki pemenang yang sama yaitu Partai Golkar atau golongan karya. Fusi Partai Orde Baru menjadi adanya 2 partai dan 1 Golkar. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, PERTI, dan PSI. Partai Demokrasi Indonesia merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murbah, IPKI, dan Parkindo. Golkar atau golongan karya. Dwi fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga keduanya pada masa Orde Baru sangat dominan. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. P4 atau Eksprasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila, agar semua organisasi diharuskan memakai ideologi Pancasila. Yang kedua yakni politik luar negeri. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok dilakukan. Penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan dengan Singapura dilakukan dengan mengakui kemerdekaan Singapura atau 2 Juni 1966. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Turut serta dalam pembentukan ASEAN, Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian dunia, ikut berperan dalam konferensi tingkat tinggi non-blok, berperan dalam organisasi konferensi SAM atau OKI. Yang kedua, kondisi sosial budaya masa Orde Baru. Yang pertama, program perbaikan dalam bidang sosial kesejahteraan masyarakat. Transmigrasi adalah program yang digunakan untuk meratakan penduduk Indonesia di Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Keluarga Berencana atau KB. Program Keluarga Berencana ini direncanakan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1970. Program ini menganjurkan memiliki 2 anak pada setiap keluarga dan jarak melahirkan anak selama 5 tahun. Tujuannya agar bisa menekan jumlah populasi di Indonesia. Puskesmas dan Posyandu adalah 2 fasilitas kesehatan yang didirikan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Instruksi Presiden atau Inpres. Pendidikan dasar adanya instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Program pemberantasan buta huruf
Dimulai tanggal 16 Agustus 1978, program wajib belajar dimulai pada 2 Mei 1984. Program Gerakan Orang Tua Asuh atau GNOTA merencanakan program wajib belajar. Presiden Soeharto merencanakan wajib belajar 9 tahun bagi para siswa usia 7 sampai 12 tahun yang digunakan untuk memberantas buta huruf dan meningkatkan pendidikan rakyat Indonesia. 3. Dalam bidang budaya. A. Melakukan pelarangan budaya Tionghoa. Masyarakat Tionghoa melakukan diskriminasi dari pemerintah Orde Baru yang melakukan pelarangan penggunaan bahasa Mandarin, pelarangan melaksanakan tradisi, budaya, dan adat istiadat. B. Mengendalikan media massa melalui SIUP pada masa Orde Baru. Semua penerbitan seperti koran dan majalah harus memiliki SIUP atau surat izin usaha penerbitan. Bila ada penerbitan yang menuliskan artikel atau berita yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau terlalu kritis, maka SIUP dapat dicabut dan penerbitan tersebut dihentikan atau dibredel. 3. Kondisi ekonomi masa Orde Baru. Pemulihan ekonomi. Pada awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi yang ditandai dengan inflasi tinggi, pendapatan per kapita rendah, dan kerusakan sarana ekonomi. Untuk memulihkan ekonomi, pemerintah Orde Baru melakukan beberapa langkah seperti 1. Bergabung kembali dengan IMF, PBB, dan Bank Dunia untuk mendapatkan bantuan keuangan dan asing. 2. Menciptakan rencana pembangunan 5 tahun Repelita untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, dan kebutuhan pangan dan sandang. Pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pada tahun 1974 sampai 1982, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan di atas 5%. Hal ini didorong oleh 2 oil boom yang terjadi di tahun 1970-an. Kesenjangan ekonomi. Namun, meskipun perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan, kesenjangan ekonomi tetap terjadi. Hal ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang tidak merata dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang merajalela. Beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru adalah peran BUMN, stabilitas politik, keterlibatan swasta dan asing. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan: 1. Stabilitas nasional yang dinamis, 2. Pertumbuhan ekonomi tinggi, 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Salah satu contoh pemerataannya adalah pemerataan dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang tertulis dalam Repelita 3. pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984.